Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari Lukas pasal 21 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara yang terkasih, kitab-kitab Injil menceritakan ketika Yesus tampil dan melayani, banyak orang berkerumun di sekitarnya dan mengikutinya. Sejumlah orang-orang itu memiliki motivasi yang beragam. Ada yang ingin disembuhkan, ada yang hanya sekedar ingin melihat, tapi ada juga yang benar-benar percaya akan kuasa Kristus, dan ada lagi yang hanya sekedar mencari celah kesalahan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, motivasi yang sedemikian juga masih terlihat dalam kehidupan orang-orang yang mengaku sebagai Kristen hingga saat ini. Ada orang yang mengaku mengikut Kristus dengan motivasi tertentu, yaitu mungkin mengharapkan berkat berkelimpahan dalam segi materi, mungkin mengharapkan peningkatan jabatan yang cepat, atau mungkin ingin populer dengan menjadikan area dan ruang-ruang rohani untuk menjadi ruang aktualisasi diri. Yang menjadi masalahnya, biasanya ketika apa yang diharapkan dari Yesus tidak sesuai dan tidak terwujud, banyak dari mereka menempuh jalan pintas, bahkan menghalalkan segala cara, dan ada juga yang meninggalkan Yesus. Saudara, salah satu dari murid Yesus pun berada dalam sikap yang demikian. Ia adalah Yudas. Sepanjang perjalanan Yesus, ia terus mengikuti Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, dan melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Yesus. Namun, pada akhirnya ia tega melakukan konspirasi bersama musuh-musuh sang guru. Pertanyaan kita, mengapa Yudas tega melakukan dan melukai Yesus dengan menjualnya kepada musuhnya? Jika alasannya uang, tampaknya uang 30 keping perak itu tidak sebanding dengan popularitas Yesus saat itu, dan tentu kalau uang yang menjadi alasannya, pastilah dia memiliki nilai tawar yang lebih tinggi. Jadi tampaknya saudara, motivasi Yudas bukanlah uang. Mungkin saja Yudas kecewa pada Yesus karena harapannya tidak dipenuhi. Mungkin saja dia bermimpi ketika Yesus tampil sebagai sosok yang populer. Yesus kelak akan membebaskan bangsanya dari penjajahan Roma. Namun hal itu tidak terwujud dan ia menjadi kecewa. Lalu dia tega menjual Yesus. Saudara, kedalaman hati Yudas hanya dia dan Tuhan yang paling tahu. Namun motivasinya paling tidak tercermin dari sikapnya yang mengorbankan kebenaran demi mencapainya, dan ia menjual Tuhan Yesus dengan harga yang sangat murah. Ia bersengkokol dengan pikiran yang jahat dan mereka berencana membunuh Yesus dengan sengaja. Saudara, renungan kita pagi hari ini pun harusnya membawa kita pada kesadaran bahwa dalam titik-titik tertentu kita terus berharap kepada Tuhan. Kita mengharapkan Tuhan membuka jalan atas pergumulan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah yang kita harapkan itu ketika tidak terwujud, kita lalu menempuh jalan pintas, berbalik arah dan melawan Yesus, atau meninggalkan Yesus? Saudara, jangan sampai kekecewaan karena harapan kita tidak terwujud menguasai hidup kita, hingga kita bersengkokol dengan kejahatan dan membenarkan segala cara untuk mewujudkannya. Karena sikap yang demikian seolah memaksa Tuhan untuk bertindak sesuai dengan kemauan dan cara kita. Jika kita bertindak demikian,
akan berwujud dengan kesemerawutan dan kekacauan. Itulah yang terjadi pada kehidupan Yudas kemudian, hingga ia dipenuhi dengan rasa bersalah dan akhirnya ia mengakhiri kehidupan. Saudaraku yang terkasih, mungkin sepanjang hari ini ada pengalaman yang mengagetkan kita, yang tidak pernah kita harapkan. Mari meresponinya dengan pemahaman iman yang kuat, bahwa kadang jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Dengan demikian kita akan tunduk selalu pada kehendak Allah, tak peduli betapa sulit dan berlikunya jalan yang kita tempuh. Mari meyakini sebagai seorang Kristen yang sejati, bahwa tetap jalan Tuhan yang terbaik bagi kita dan bagimu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam banyak hal yang menjadi impian kami dan harapan kami. Terkadang kami sering kecewa, bukan hanya kecewa pada diri kami, kecewa pada sesama kami, bahkan kecewa pada Tuhan yang tidak memuluskan apa yang menjadi harapan kami. Karena itu Tuhan, kami memohon kuasa-Mu agar di pagi hari ini kami bisa meresponi pengalaman tidak mengenakan, termasuk untuk kekecewaan yang harus kami dapati. Biarlah kami bisa meresponinya dengan hati yang tenang, sehingga iman kami terus berbicara bahwa jalan Tuhanlah yang terbaik. Jika diperhadapkan dengan kegagalan dan kekecewaan, kami tetap memaknai bahwa ada jalan Tuhan yang membebaskan kami dari berbagai bahaya yang mungkin saat ini kami tidak tahu. Ya Bapa, tuntunlah kami di sepanjang hari ini, termasuk ketika kami mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan juga ketika kami mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.